Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir surah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan, memberikan kita kesehatan dan hidayah, ya, petunjuknya, sehingga kita masih sampai hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kewajiban saum yang diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam. Dan juga ini bukan sebenarnya saum ini bukan hanya diwajibkan kepada kita, tapi juga umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan hanya kita, bukan hanya orang sini yang diwajibkan berpuasa. Umat Islam seluruh dunia, ya, sama. Jadi kalau kita ingat ke situnya, ya, kita sebenarnya tidak patut untuk tidak sabar. Tidak pantas untuk tidak melaksanakan kewajiban. Jadi alhamdulillah kita mesti diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus selalu ingat bahwa ini benar-benar hidayah, nikmat, ya. Sungguh besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu bisa melaksanakan kewajiban saum. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan para sahabatnya dan tabi'in. Tema kita pada malam ini yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi kalau puasa itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa itu begitu besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu karena di bulan puasa Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar, hadiah yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini biasanya umurnya ini pendek-pendek, ya. Dibanding umat-umat terdahulu. Ya, kalau umat-umat terdahulu ini banyak umat yang panjang-panjang. Tapi umat Nabi Muhammad yang nyampe 100 juga pun itu jarang. Mungkin kalau sekarang ya kisaran 70 tahun, 80 tahun udah meninggal. Tapi umat-umat terdahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Nuh itu berdakwah itu 950 tahun. Illa khumsina ama. Jadi 1000 kurang 50 tahun itu berdakwah. Dakwahnya Nabi Nuh. Berarti dengan begitu mereka itu diberikan panjang umur, sehingga kalau panjang umurnya angsalkan dibuat untuk taat kepada Allah itu bagus. Khairun nas man tala umruhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya tapi fi taatillah, dalam taat kepada Allah. Jadi kalau umur itu digunakan untuk bertaat kepada Allah itu bagus, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad dengan adanya malam Lailatul Qadar.
Di mana di malam Lailatul Qadar ini yang pertama Al-Qur'an itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah namanya. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu diturunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Coba bisa dibayangkan, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar itu bukan malam biasa. Ya. Kemudian juga dari Baitul Izzah ke dunia, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun. Jadi berangsur-angsur sedikit-sedikit sesuai kebutuhan. Di mana yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai pada akhir ayat yang diturunkan yaitu Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diturunkan secara berangsur-angsur. Tapi kalau dari Lauhul Mahfuz ke langit, ya, ke langit. Jadi tahapannya dari Lauhul Mahfuz ke langit, dari langit ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu Quran penuh itu berarti. Yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah satu Quran penuh, kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu diturunkan selama 23 tahun. Itu begitu malam Lailatul Qadar itu sangat utama. Kemudian juga yang bagi kita yang yang harus mendapat perhatian yaitu Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Jadi kata para ulama, orang yang beribadah pas di malam Lailatul Qadar itu ibadahnya lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Coba, satu malam, ya, ibadah satu malam lebih bagus daripada ibadah 83 tahun lebih sekitar. Itu beribadah terus. Beda dengan orang yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, itu mungkin ibadahnya sehari semalam berapa? Kan sedikit biasanya ya, sholat 5 waktu berapa gitu kan. Baca Qur'annya berapa tiap malam, apalagi kalau orang tidak baca Qur'an, tidak baca sholawat, cuman sholat aja, apalagi sholatnya juga disingkat-singkat gitu kan. Jadi ibadahnya sedikit, walaupun umurnya 83 tahun tapi sedikit ibadahnya. Ini kalau malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Bisa dibayangkan, ibadah terus 1000 bulan itu. Itulah hadiah yang begitu besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar. Kemudian juga di Lailatul Qadar ini Allah takdirkan, tentukan takdir umat manusia selama 1 tahun. Ini fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu segala perkara itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir selama 1 tahun ditentukan di malam Lailatul Qadar. Ya, seperti rizkinya, ajalnya, siapa yang akan meninggal tahun ini, siapa yang akan lahir tahun ini, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan akan selamat, siapa yang akan rusak, siapa yang akan mendapat bencana, siapa yang termasuk orang beruntung, siapa yang termasuk orang merugi, itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Makanya di malam Lailatul Qadar itu kita sebagai umat Islam disyariatkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi jumhur mayoritas ulama itu berpendapat pada malam 10 akhir di bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat itu sebelum itu. Tapi jumhur berpendapat 10 malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak tahu malam apa.
Apakah malam tanggal 20, 21, 22, 23? Cuman yang paling lebih diharapkan lagi yaitu pada ganjil-ganjil 21, 23, 25. Mungkin besok malam 27, 29 itu yang paling diharapkan. Jadi masih ada waktu, siapa tahu masih bulan Ramadan Lailatul Qadar itu belum turun di tahun ini. Kita masih punya kesempatan berapa hari lagi untuk lebih semangat beribadah di malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi di antara malam Lailatul Qadar yang perlu diperbanyak yaitu doa, ya, doa, baca Quran, tentunya ibadah-ibadah yang lain ya, tentu itu ya. Tapi yang paling diperbanyak juga doa, terutama doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak, walaupun sambil jalan nggak apa-apa. Sambil duduk di kursi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi daripada lagi bengong tengah mikirin berdoa kepada Allah siang malam itu diperbanyak berdoa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, insyaallah hafal semua. Kemudian juga Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Cuman itu yang diajarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Aisyah itu doa prioritas ya, doa prioritas Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.